Baiklah, ini contoh penggunaan Excel untuk simulasi dinamika proses orde 1 terhadap berbagai jenis perubahan input ya. Ada step, ada RAM, ya, ada sinus, ada delay dan seterusnya. Mari kita lihat yang step dulu. Ya, jadi kita definisikan gainnya 1 kan, besarnya magnitude sama dengan 1, lalu konstanta waktunya 1, ya kan. Ini waktunya dengan increment 0,1 ke bawah ya. Jadi Anda harus bikin sabar gitu ya, panjangin sampai ke bawah sana gitu ya. Lalu T per to ya, lalu persamaan respon Y tadi. Ketika kita lihat di sini responnya, kita plot dalam grafik, responnya seperti ini ya. Anda lihat, Anda bisa ganti misalkan K-nya sama dengan 0,8 gitu ya. Nah, gambarnya akan ini menyesuaikan. Coba K sama dengan 2 gitu. Nah, ini besarnya nilai steady baru akan menyesuaikan. Dia akan steady baru akan tercapai pada waktu T sama dengan 5 to. Nah, ini 5 to. Kalau misalkan ini saya ganti 1, T sama dengan to-nya semakin kecil, artinya dia semakin cepat responnya nanti. Misalkan ini 0,1, berarti 5 to itu 5 kali 0,1 ya. 5 kali 0,1 berarti 0,5 kan ya. Nah, dia dalam waktu 0,5 itu sudah mencapai nilai steady baru di sini. Ini yang step. Gitu ya, ini yang step. Untuk RAM. Nah, yang ini RAM ya, ini sudah saya buatkan programnya. Yang warna biru ini input, yang warna ini apa ya, ini coklat ya ini ya. Ini output Y. Ya, kita slope-nya 1 dengan gain 1, to 1 dengan selang 0,1. Akhirnya dapatnya ini. Nah, kita punya lag tadi ya, lag-nya sebesar to. Ya ini sebesar 1 satuan waktu. Coba kalau to ini kita buat 2, pasti dia yang outputnya lebih lambat ya, ada lag sebesar 2 satuan waktu. Nah, seperti itu. Ini kan, Anda lihat yang coklat ini. Misalkan ini 0,5. Ya, semakin mepet dengan yang biru. Ya, 0,01. Ya, ini suatu angka yang mendekati 0 gitu istilahnya. Ya, semakin mepet dengan yang biru. Nah, hampir enggak ada lag ya. Hampir tidak ada delay atau lag. Fast respon. Apa jadi kesimpulannya? To. Jadi to. Jika Anda punya to yang semakin besar, maka responnya semakin lambat. Kalau to-nya Anda
semakin kecil, maka responnya semakin cepat. Ya. Ini kebalikan dengan gain. Kalau gain Anda semakin kecil, ini malah justru semakin lambat. Tapi kalau gainnya semakin besar, maka responnya semakin cepat gitu ya. Semakin cepat dalam hal ini semakin sensitif gitu ya. Nah, seperti itu. Sensitif. Nah, kalau sinus seperti apa? Ini sinus. Ya, kita punya fungsi inputnya itu adalah X A sin WT, lalu theta adalah arkes tangan WT, dan seterusnya. Kita punya frekuensi, kita punya gain, ya, amplitude. Ini input yang warna biru, output yang warna merah. Frekuensi itu keseringan berosilasi. Kalau kita ganti frekuensinya 0,5, berarti gelombang jarak antar puncak gelombang satu dan puncak gelombang yang kedua itu semakin panjang, periodenya semakin panjang. Nah, gitu kan ya. Karena frekuensinya rendah. Coba kalau frekuensinya kita buat 5, itu semakin sering berosilasi. Kayak gini jadinya. Nah, itu Anda bisa explore sendiri ya. Nanti kalau diubah frekuensinya, diubah gainnya seperti apa gitu ya. Itu untuk yang sinus. Nah, sekarang yang delay kita lihat. Ya, delay. Ini delay kita buat 2, ya dia akan delay segitu ya. Kita buat 3, delay ya. Kita buat 0,5, pendek ya. Oh, ini nggak ngeling nih ya. Seharusnya dia di tengah sini 0,5 ya. Harusnya di sini. Berarti ini hanya berlaku untuk tode minimal 1. Ya. Oke. Itu delay terhadap perubahan input step ya. Ini lead lag. Coba Anda lihat yang warna apa ini? Warna orange dengan perbandingan tolit terhadap tolek 2 ini. Ya. Anda lihat nih. Ini kalau kita ganti 1,8, dia semakin turun. Nah, ya kan? Kita ganti 1 gitu, ya mepet di yang hitam. Kita ganti 0,2, hampir mepet dengan yang biru. 0,2. Kok ini ya? Oh, salah saya gantinya ya. Atasnya Pak yang diganti. Iya, harusnya ini. Nah, 0,2. Nah, seperti itu ya. Suatu angka mendekati 0, 0,001, ya dia di dekat dengan yang biru. Hampir tidak ada lead ya. Kira-kira seperti ini ya. Itu untuk lead lag step. Ini lead lag RAM.
lead lag RAM. Kita punya slope 1 ya, tolek. Ya, kita bisa lihat. Nah, ini lead sama dengan 8 itu ya. Yang ini 1. Yang ini inputnya. Ini inputnya terhadap RAM. Kalau leadnya lebih tinggi ya 8 ini. Ya, kalau kita kurangi misalkan 2. Nah, jadi ini adalah penggunaan apa jenenge aplikasi Excel untuk membuat profil atau respon dinamis sistem mode 1 terhadap berbagai perubahan input. Seperti itu ya.